Halo guys, welcome to Noob Signer. Oke, di video kali ini gue akan menjelaskan tentang sebuah komponen yang ada pada Quasar yang menurut gue sih penting ya dan banyak banget digunain sekarang di pembuatan aplikasi-aplikasi era-era sekarang ini. Khususnya di e-commerce itu adalah komponen cart. Nah, jadi langsung aja kita ke cart. Ya, jadi kalau kalian ke Quasar, terus kalian ke Vue komponennya, itu ada yang namanya cart di sini. Nah, cart ini sebenarnya karena ini bawaan Quasar ya. Jadi custom tag yang mereka buat itu dia namanya key cart. Tapi kalau untuk pembuatan secara natif atau kalian mau buat sendiri itu adalah ya seperti biasa, mungkin aja div gitu ya. Gue lupa sih waktu itu pernah ke apa repository GitHub-nya Quasar ini kan dia open source ya. Jadi kalau kalian membuat sendiri sebenarnya bisa, cuman butuh styling CSS yang lumayan banyak. Kemudian eh ya intinya di styling CSS-nya yang menurut gue lumayan banyak sih. Nah, jadi tinggal kita pakai keycard dari Quasar ini kita udah bisa membuat kumpulan card-card atau kumpulan tag-tag kumpulan div-div yang tersusun dengan rapi. Nah, fungsi card itu banyak banget ya, apalagi di aplikasi-aplikasi sekarang. Kalau misalnya kita ke e-commerce, misalnya ke Tokopedia. Ke Tokopedia. Nah, kita udah di Tokopedia nih. Ya kan? Nah, card seperti ini nih, kumpulan card-card seperti ini itu penting banget untuk menampilkan ya bisa dibilang sebagai barang-barang kemudian ya intinya inilah apa namanya barang yang dijual gitu ya yang ada pada sebuah e-commerce. Kemudian kalau misalnya kita ke salah satu lagi Shopee gitu ya, Shopee. Nah, tidak terlepas dari yang namanya cart pula. Makanya itu gue bilang untuk aplikasi era sekarang ya, cart ini sangat penting banget dan akan kita pelajari di video kali ini menggunakan Quasar. Nah, jadi intinya cart itu cuman apa ya? Cart pada Quasar ini ya, keycard pada Quasar ini itu cuman sebagai tag pembantu aja. Untuk isinya itu harus kalian pikirin sendiri. Jadi mau ada isi apa, gambar apa, kemudian berapa banyak isinya, mau ada tombol kah kayak gini atau ada gambar, ada apa lagi ya? Video, kemudian ini kalau pakai parallax dan mau di mana letak kayak kiri kanan itu ya kreasi dari kalian sendiri sebagai apa namanya? Programmer ya, khususnya di front end lah ini. Nah, jadi kita akan coba untuk menggali sedikit di keycard Quasar ini. Nah, langsung aja kita buat dulu. Ya, kita buat dulu. Kita ke dokumen aja. Nah, kemudian npm init Quasar. Kita buat projectnya dulu. Nah, seperti biasa ya, project foldernya itu anggaplah practice gitu aja. Practice V3, JavaScript, Webpack, practice juga. Ya ini enter aja. Karena ini cuma project apa namanya? Practice ya. Latihan standar, kemudian yes, use npm. Oke, kita tinggal tunggu aja sampai instalasinya selesai dulu. Nah, ini udah kelar ya. Nah, ini ada new major version of npm. Ini ada perubahan besar, cuman kita biarin dulu aja deh. Kita clear. Nah, kita tadi apa yang namanya ya? Practice. Oke, nah kita dev.
Kita tunggu sampai running. Oke. Nah, sekarang kita buka dulu. Nah, kita di sini ya, di card ini gua akan copy yang paling menurut gua ini yang paling udah perfect lah. Nah, ini dia. Jadi ini menurut gua udah paling perfect lah untuk bisa kalian langsung gunain sesuai dengan format ini ya. Tinggal kalian ganti aja isinya, kayak ini cafe ini, kemudian Italian cafe ini tinggal kalian ganti. Cuman kalau formatnya mau kayak gini, ini udah bagus banget sih. Nah, gua akan copy yang itu ya. Itu yang keberapa ya? Keempat terakhir. Jadi ini. Nah, gua akan copy keycard ini. Yang terakhir kita akan buka di sini. Oh, belum gua buka. Open folder. Practice. Oke. Kita ke src pages. Nah, ini ya, pastein di sini. Save. Nah, maka dia akan muncul kayak gini ya. Oke, nah sekarang gua akan hapus flag centernya, maka dia akan besar. Nah, sekarang kita akan atur ya kelas ini. Kita akan buat di bawah sini yang namanya style. Nah, terus kita tadi namanya apa? My card. Nah, gua akan atur width-nya itu max width ya. Max width-nya 250 px coba. Kekecilan 450, kegedean 300. Oke. Terus di sini gua akan kasih kelas paddingnya medium. Nah, di sini ya, anggaplah ini kan tadi kayak yang di Tokopedia itu card ini ya, barang kemudian dan segala macam. Nah, terus di sini ya Google, kemudian gue mau misalnya cari Louis Vuitton. Gue mencari gambar tas. Mana ya yang keren? Ini boleh nih. Oke. Open. Nah, kita copy aja. Nah, kita ganti gambar si Denquasar ini ya, gambar roti dengan kentang ini dengan gambar yang kita punya tadi. Nah, jadi seperti ini. Kemudian bisa kalian ganti ya rasionya, misalnya jadi 4/3 atau 4/2 boleh, kekecilan ya 4/3. Ini udah oke lah. Nah, kalau kita ganti kayak gini ya, nah itu kalian bisa rubah lagi. Contohnya di key button Fab ini, misalnya Fab kalian hapus, terus kalian ganti pakai ROM di sini. Oke. Nah, terus untuk size padding lah, paddingnya kalian SM, LG boleh, kegedean MD lah. Nah, untuk 250 fat ini nggak perlu ya. Terus ini misalnya kalian ikonnya kalian mau ganti jadi shopping ya, shopping cart gitu. Nah, terus warnanya kalian ganti misalnya jadi red, keterangannya red 9 misalnya 10, red 10, atau bisa kalian outline ya, kalian tambahin outline. Jelek. Nah, gini aja lah. Kemudian jangan lupa kasih unelevated. Unelevated itu maksudnya dia kalau nggak kita kasih ya, dia di bawahnya ya, di baliknya itu ada shadow ya.
ada shadow. Kemudian kalau kita kasih unelevated, maka shadownya akan hilang. Nah, ini kan udah keren banget ya untuk dijadiin sebuah card dalam e-commerce gitu. Yang terpenting sih komposisi atau susunan dari ininya ya, dari apa namanya, elemen-elemennya. Kemudian yang cafe basilico ini misalnya kalian ganti jadi apa tadi nama tasnya ya, tulis saja Louis apa bacanya ini, V apa ya, Vitan nggak tahu lah gua, back misalnya gitu. Oke, untuk startnya misalnya kalian ya kasih di sini. Oke, kita ini setup button, misalnya tadi namanya apa, stars ya. Refnya misalnya kalian ya 4,5 lah. Dan read only, jangan lupa ya, read only. Maksudnya kita hapus. Nah, jadi ini nggak bisa diedit ya. 5 boleh lah. Nah, 5. Terus misalnya di sini tulis aja best back in this year gitu ya. The most expensive bag in this year. Terus ini kalian ganti jadi $3.500. Berapa itu nggak tahu. Nah gini. Terus kalian misalkan ini colornya red 9. Terus ini kalian misalnya pre-order red 9. Nah jadi kan gampang banget ya, simple untuk sebuah cart dalam sebuah e-commerce misalnya kayak gitulah. Nah terus tinggal kalian, apa yang harus kalian lakukan itu kalian pakai aja V4 ya, karena ini base nya Vue.js. Kalian pakai V4 sebanyak jumlah data yang kalian punya. Misalnya kalian punya 5 tas data, maka ini akan ke samping sini 5 gitu. Jadi intinya ya, kita tuh cuma butuh satu jenis komponen. Card udah disediakan di Quasar, terus kita baru kombinasikan dia dengan berbagai macam komponen lain. Misalnya kita mau kombinasikan dengan Swiper.js gitu. Kita ke Demos ya, ke Demos. Nah, kita mau kombinasiin sama Freemode misalnya ya. Jadinya kayak gini slide-nya. Itu kita cuma butuh satu card doang sebenarnya. Terus tinggal kita ulang ya. Di video-video gue yang sebelumnya juga banyak banget gue udah pakai. Kita tinggal pakai perulangan sebanyak jumlah data yang kita punya gitu. Intinya kayak gitu aja sih. Nah, terus tombol-tombol ini yang udah kita sediakan itu kalian tinggal atur bagaimana caranya tombol ini berfungsi dan kemana. Misalnya ini. Nah, kalau tombol shopping cart ini kan udah jelas ya, kita akan membeli. Jadi kita harus buat sebuah page atau misalnya dialog mungkin gue akan jelaskan di next video ya, karena itu penting banget sih dialog untuk membagi fokus dari pengguna. Jadi saat kita memfokuskan, jadi saat pengguna itu fokus pada suatu titik, saat kita munculkan dialog, dia akan berpindah fokusnya ke dialog itu gitu. Itu sih intinya fungsi dari dialog ya. Nah misalnya kita tekan ini dan kita pindah halaman, itu saatnya kita buat kode baru untuk halaman pembelian itu gitu. Jadi sebenarnya pembuatan card pada e-commerce itu simple banget ya. Gua balik ke Tokopedia lagi. Nah kayak gini, ini kita cuma butuh satu aja, terus kita ulang, kita V4
sebanyak data yang kita punya. Kalau misalnya ini kan traktiran pengguna baru ya, data traktiran pengguna baru ini akan di loop sebanyak berapa nih? Nah, sebanyak sampai segini, berapa card itu tadi ya. Jadi gitu aja intinya sih, simple. Nah, jadi kalian gak usah ambil pusing gimana, banyak banget card yang kita butuhkan. Enggak, kita cuma butuh satu di dalam card dengan format yang sama. Nih, kalau kalian, kita balik lagi ya, sorry. Nah, kalau kalian lihat ya, sama. Formatnya itu sama. Misalnya ini data kejar diskon spesial. Ini format cardnya itu sama. Ada gambar. Kemudian di sini ada apa ini? Ya, ini badge mungkin bisa kita bilang ya, badge. Terus ada judulnya, ya. Terus ada harganya, ada diskonnya, ada kotanya. Ini mungkin kota dari yang penjualnya ya. Kemudian, nah ini ada linear progress kalau di Quasar namanya. Segera habis, berarti ini muatan barangnya ya. Tuh, sama formatnya itu sama. Jadi kita cuma butuh satu card dengan format yang sama untuk isi dari data-datanya itu baru kita buat gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi fungsi card ini banyak banget digunain sekarang, khususnya ya di e-commerce, toko jualan lah pokoknya ya, toko jualan. Kemudian nggak cuman itu, kadang kan di website yang lain juga itu banyak digunain untuk menampilkan beberapa pakai barang. Terus mungkin di next video gue akan bahas tentang dialog, karena fungsi dialog itu menurut gue ya banyak juga digunain, khususnya yaitu gue bilang tadi untuk membagi fokus pengguna ya, untuk mengalihkan fokus pengguna sementara gitu dari halaman utama yang sedang dilihat. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Jadi untuk card kita udah belajar ya. Jadi isi dari card ini imajinasi kalian lah yang yang bermain. Untuk card ini sebenarnya cuman ya disediakan secara default lah. Kalau kalian mau buat pakai div juga oke aja sih. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.